Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan izin Allah, siang ini wartawan tabloid Duta Bangsa TV sana ke rumah Dr. Haji MS Kaban MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Umat. Sebagai politisi, beliau juga sebagai seorang yang aktif di bidang pendidikan, akademisi. Sehari-hari mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah 2024 beliau akan ikut dalam mewarnai perjalanan pemilu 2024. Hari ini topik yang akan dibahas wartawan tabloid Duta Bangsa TV adalah kereta cepat Jakarta Bandung, di mana Cina ngotot untuk memaksa harus dibebankan kepada BBM. Bagaimana tanggapan Dr. Haji MS Kaban MSI? Kita lihat sejenak. Assalamualaikum Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Abang melihat Cina sepertinya sangat mendesak agar kereta Jakarta Bandung dibebankan biaya kepada APBN. Padahal hal ini kan disepakati dari awal APBN tidak terlibat dalam kereta cepat Jakarta Bandung ini. Tanggapan apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang mengikuti acara ini, ya, selamat berpuasa, dan juga mudah-mudahan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah. Nah, menyongsong Hari Raya Idul Fitri ini, kita dihadapkan kepada berita, dihadapkan kepada satu situasi yang begitu mengundang perhatian, ya, mengundang perhatian seluruh kalangan, para pakar, para akademisi, para aktivis terhadap ada arah kebijakan untuk membangun kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, menurut saya ini bukan kereta cepat, ini kereta lelet. Ya, ini lelet. Ya, kenapa? Karena dibilang kereta cepat nggak jadi-jadi. Jadi judulnya kereta cepat Jakarta Bandung, tapi udah bertahun-tahun nggak jadi-jadi. Ribut masalah anggaran terus, ya. Ada saja. Jadi ini bukan kereta cepat, ini kereta lelet. Ya, lelet itu lambat, ya kan? Kenapa? Nah, kenapa terjadi keleletan itu? Ya, ya ini karena satu program yang tidak saintifik. Jadi approach ilmiahnya nggak ada. Ya. Ini kan mau membangun kereta cepat. Kereta cepat itu ada cerita tentang kecepatan, ada cerita tentang jarak, ada cerita tentang waktu, dan di situ ada cerita tentang budget, cerita tentang anggaran. Padahal jaraknya hanya berapa ratus kilometer. Saudi Arabia, saya sempat naik keretanya itu, ya, Saudi Arabia bangun dari Madinah ke Mekah, yang tadinya kalau kita naik bus umum kendaraan dengan highway, jalan yang sangat mulus di Saudi, perjalanan 7 jam. Kemudian sekarang ada alternatif menggunakan kereta cepat hanya 2,5 jam. Nggak ribut-ribut tuh, nggak ribut-ribut, betul-betul cepat. Karena saya sudah naik dari Madinah ke Mekah itu dalam 2,5 jam. Dan anggarannya, yang menarik, anggaran pembangunan jalan kereta api dari Madinah ke Mekah itu jauh lebih panjang dibandingkan jarak dari Bandung ke Jakarta.
tapi anggaran pembangunannya jauh lebih murah yang di Saudi daripada yang ada di sini, ya kan? Jadi di sini udahlah lelet, anggarannya terus direvisi, kemudian studi akademik, studi ilmiahnya nggak ada. Jadi kita sebagai orang kampus, ya, ini merasa bahwa ini proyek terlalu bid'ah, terlalu mengada-ngada, ya kan? Dolar ya, ini bid'ahnya bid'ah decision. Jadi keputusan yang terlalu mengada-ngada, yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek keilmiahan akademik, ya, feasibility study itu kan akademik. Gitu. Yang saya tahu dari awal adalah kereta cepat Jakarta-Surabaya. Nah, itu disurvei oleh Jepang. Disuplai oleh Jepang, dan mereka menghitung 40 tahun ini sudah kembali. Nah, ini kereta lelet, ya, kereta lelet, anggarannya berlipat-lipat ganda, ya, aneh. Hampir 1 kilometer tuh nilainya hampir 1 triliun. Wah, menurut saya, kemudian diberi konsesi 80 tahun, lalu mau dikaitkan dengan APBN. Menurut saya ini penjajahan. Ini penjajahan. Bayangkan APBN itu uang rakyat, ya, disuruh membiayai proyek yang dilakukan oleh Cina yang tidak ada nilai keuntungannya selama 80 tahun. Nah, kemudian hitung tingkat suku bunga 3,4% selama 80 tahun. Coba katakanlah ini investasinya 141 triliun, ya kan? Tingkat suku bunga 3,4 sekian persen dalam 1 tahun, tapi itu 80 tahun. Coba itu hampir 100% keuntungan yang diperoleh oleh Cina, lalu yang diperoleh oleh Indonesia itu apa? Apa coba? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, menurut saya sebagusnya proyek ini kembalikan ke pemerintah LRC. Gak ada gunanya untuk Indonesia. Ya. Untuk apa memperangkap rakyat Indonesia dengan APBN sebagai jaminan? Apakah ada jaminan APBN Indonesia itu di masa depan akan akan betul-betul bisa tax ratio-nya mencapai angka 20%? Kan situasi ekonomi dunia, ya, peperangan antara Ukraina, Amerika dengan Rusia, kapan ini mau berakhir? Ketegangan Amerika terhadap Cina LRC di Laut Cina Selatan. Nah, apakah itu tidak berdampak terhadap perkembangan ekonomi Indonesia? Bagaimana seorang Jenderal Luhut bisa mengatakan, kenapa kau ragu sama keuangan negaramu? Karena kita lihat buktinya sekarang selama hampir 10 tahun ini, tax ratio, ya, tax ratio pemerintah Indonesia turun dari 15% menjadi 9%. Artinya apa? Itu kan terjadi kelambatan-kelambatan. Bisa nggak Opung Luhut, saya jamin bahwa nanti setelah tidak Jokowi jadi presiden, ekonomi Indonesia tax ratio-nya di atas 20%. Ada nggak jaminan itu? Nah, kalaupun ada jaminan itu, saya tetap tidak setuju APBN, ya, diperangkap untuk membayar cicilan-cicilan bunga utang. Saya nggak terlalu yakin benarkah Cina sudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk membangun jalan kereta cepat ini. Ya, saya nggak yakin ya, itu. Karena Cina ini kan komunis, nggak ada Tuhannya, jadi kejujurannya itu diragukan. Nah, itu kalau saya melihatnya mungkin terlalu terlalu saklek, ya. Tapi ini karena kita mikirkan negara kita, ya, karena APBN itu harus kita gunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan, kemakmuran rakyat itu, gitu. Jangan coba, saya betul-betul nggak habis pikir, ya. Logika saya belum bisa menerima dari aspek mana kereta cepat ini harus dibangun itu, ya. Tapi karena Presiden Jokowi
dan para kamerat-kameratnya, para pembantu-pembantunya itu, para pendukung-pendukungnya membuat keputusan presiden itu seakan-akan seperti keputusan dewa yang tidak bisa dikritisi. Menurut saya ini sebuah kekeliruan, ya. Jadi mari kita melihat bahwa ya 5-10 tahun yang akan datang, ya, bagaimana kondisi rakyat Indonesia, apalagi situasi. Kalau saya melihat bahwa kapan berakhir ketegangan politik antara Amerika dengan Cina, REC, Amerika dengan Rusia, bayangkan dua negara superpower yang sangat besar pengaruhnya terhadap ekonomi dunia bersetegah. Ya. Nah, seharusnya Indonesia berinisiatif bagaimana mempercepat, ya, bukan kereta cepat yang perlu dibangun. Indonesia membangun kecepatan agar ketegangan-ketegangan ini berakhir. Jadi bagaimana mengakhiri ketegangan Amerika dengan Rusia, kemudian Amerika dengan Cina, sehingga ekonomi kita ini menjadi sehat, normal, dan kemudian apa yang diharapkan bisa terwujud. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, faktor eksternalnya begitu mendominasi dan sangat mempengaruhi terhadap kondisi keekonomi kita di dalam negeri, ya. Contohnya masalah pupuk aja, pupuk. Nah, ini kan dampak. Ya, bayangkan 1 kilogram pupuk itu sekarang harganya sudah hampir 2 kali lipat dari harga beras. Itu presiden semua Luhut tahu nggak tuh? 1 kilogram pupuk itu NPK itu hampir sama dengan 2 kilogram beras. Sementara harga beras padi rakyat dibeli hanya sekitar 5.000 perak. Kenapa? Kemudian karena biaya pupuknya mahal. Nah, ini sekedar tadi. Tapi saya kembali mengatakan bahwa ini bukan membangun kereta cepat, ini membangun kereta lelet karena nggak jadi-jadi dan biayanya tidak masuk hitungan saya. Karena saya lihat di Saudi jalan lebih panjang, ya kan, tapi biaya lebih murah dibandingkan di sini jalan lebih pendek, alasannya medannya segala macam. Itu karena sudah ada dalam pertimbangan dari studi kelayakan sejak awal, ya kan. Nah, go atau tidak go itu kan ada pertimbangan-pertimbangan ekonominya, ya kan. Kemudian bagaimana memilih teknologi yang paling murah, yang paling aman, sehingga jalan kereta itu bisa terbangun. Tapi kan ya saya tadi bahwa ini diambil keputusannya tidak pendekatan ilmuwan, tidak pendekatan ilmiah, tidak saintifik. Jadi kita melihatnya loh, kok tiba-tiba APBN mau jadi di penjara hanya untuk kereta cepat, ya kan? Apakah persoalan ketimpangan kemiskinan rakyat itu masalah pendidikan? Coba honor guru masih 300-400 ribu rupiah, ya, betul-betul nggak habis pikir, ya. Bayangkan banyak kita merdeka itu mencerdaskan bangsa, tapi guru-guru masih berhonor 300 ribu, 400 ribu. Ini sementara kereta cepat entah siapa yang menikmati, lalu diberi jaminan APBN. Kenapa bukan guru-guru honor yang diberikan jaminan APBN? Coba, presiden harus mikir, ya kan? Kongress mikir, kenapa bukan guru-guru honor itu dijamin APBN sehingga mereka berincome normal, ya? Tidak seperti sekarang nunggu dana bos 300 ribu, 400 ribu rupiah, gitu. Itu ini komentar menjelang Idul Fitri ini. Atau tanggapan terhadap respon pemerintah mengenai dibeban kepada APBN oleh Cina, apa? Begini, ada sikap yang inkonsisten, ya. Jadi pihak pemerintah sendiri bersikap inkonsisten dia dalam membangun kereta cepat ini. Coba lihat bahasa presiden, haram hukumnya menggunakan APBN, ya kan?
Kemudian dulu Menteri BUMN-nya mengatakan kita tidak akan menyentuh APBN. Ya, jadi trust itu, kepercayaan itu kan dari omongan. Ya, saya, saudara, siapa saja, itu yang dilihat adalah omongan. Ya, jadi karena omongan itu punya power yang sangat luar biasa. Omongan seorang pemimpin, ya, itu bisa membuat dunia ini damai. Omongan seorang pemimpin bisa membuat dunia ini perang. Coba. Nah, tapi ketika omongan pemerintah resmi, lalu kemudian omongannya inkonsisten antara satu waktu dengan waktu yang lain, dengan argumentasi-argumentasi yang terlalu mengada-ngada, menurut saya ini pemerintah sudah tidak berwibawa. Nah, kalau sudah pemerintah sudah tidak berwibawa, ya bagaimana rakyat mau memberikan dukungan? Bagaimana dunia internasional mau memberikan kepercayaan untuk memberikan investasi-investasi mereka? Berapa banyak investor-investor yang menarik diri dari Indonesia? Itu karena apa? Karena trust. Mereka nggak percaya lagi. Distrust terhadap pengelolaan kehidupan ekonomi Indonesia ini. Ya, jadi distrust ini begitu berat kita membangun kepercayaan bagaimana bangsa ini dalam reformasi ini supaya rakyat betul-betul berpartisipasi. Nah, sekarang dinodai, ya, dicederai dengan respon pemerintah terhadap kesulitan-kesulitan dan masalah, selalu membebankan itu kepada rakyat. Ya. Janganlah rakyat itu dibebani. Rakyat itu harus dimakmurkan. Rakyat itu harus dinaikkan tingkat kesejahteraannya. Itu loh. Ya. Jadi benar-benar saya merasa, ya gimana ya, kok kita pejabat-pejabat pemerintah itu terlalu gampang menggampangkan bahwasanya ini kembalikan ke APBN ke rakyat dan sebagainya gitu. Jadi enggak, saya melihat respon pemerintah itu inkonsisten dia, ya, terhadap apa yang diucapkannya, dan itu pasti menimbulkan distrust. Harapan. Jadi saya terus terang aja, ya, kalau ini, ya, tujuannya adalah bisnis, kan kereta cepat ini kan bisnis. Nah, kalau dia bisnis, selesaikanlah dengan hukum-hukum bisnis. Ya. Jangan dibebankan ke negara, jangan bebankan ke rakyat. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap kereta cepat ini? BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, di situ disebut dengan Badan Usaha Milik Negara. Siapa? Nah, Menteri Urusan Milik Negara ini, Badan Usaha Milik Negara, bagaimana dia berpikir bisnis dengan Cina. Tuh. Yang namanya bisnis itu harus untung. Coba carilah seluruh pakar bisnis di dunia ini. Yang namanya bisnis itu adalah profit oriented. Iya. Nah, jadi kalau ditanya apa harapan tuh? Kalau ini cerita bisnis, main dong hukum bisnis. Iya. Negosiasi bisnis. Memang Cina itu komunis. Komunis itu selalu semua negara. Nah, bagaimana hukum bisnis berhadapan dengan negara? Jangan negara dibentukkan dengan rakyat. Gitu. Nah, jadi harapan saya adalah jangan sekali-kali membebankan kereta cepat itu kepada rakyat melalui APBN, karena APBN itu adalah untuk memakmurkan dan mesejahterakan rakyat. Sedangkan kereta cepat itu sebenarnya mau memakmurkan siapa? Mau mensejahterakan siapa? Kereta cepat itu. Apakah itu memang menjadi kebutuhan rakyat dan masyarakat di Jawa Barat? Ya kan? Jadi ini kalau tanya harapan saya, rakyat jangan dibebani. Negara itu jangan membebani rakyat. Dia harus banyak memberikan untuk rakyat. Ya. Jadi jangan tanya apa yang diberikan oleh negara kepada, ya, tapi apa yang kau berikan untuk negara.
untuk bangsa. Jadi jangan kau minta dari rakyatmu, ya kan? Tapi berikanlah apa untuk rakyatmu sehingga mereka menikmati rasa keadilan, rasa kemakmuran itu. Begitu ini cerita bulan Ramadan. Oke, sudah.